Bawa semua ya? Alhamdulillah ya. Ini mungkin tidak dipakai, ada masalah. Tapi nanti pada saat di lokasi semuanya memakai jas alma mater. Dan jangan pakai kasoblok. Ada yang pakai kasoblok? Pakai kasoblok. Ya kalau bisa pakai kaos yang pakai keras ya. Nanti boleh ganti. Nah, tetapi pada saat nanti sudah acara di lokasi karoseri Magelang, kita boleh gunakan bebas. Dan untuk sampaikan kepada mahasiswa, bagus dan tim ya, tidak mengantar acara sampai juga. Pak Bagus saja mengikuti acara di Magelang untuk melaksanakan PKS. Apa itu? Perjanjian kerjasama dengan karoseri Agustus Magelang. Mengapa Pak Bagus sekaligus PKS? FBU. Karena itu memperkuat program dari kapasitas yang akan datang. Itu apa? Pak Bagus sekaligus akan melakukan kerjasama ya, untuk program-program terkait. Apa itu? Sampai KKL, ada kerja praktek, ada magang industri, ada riset, dan sebagainya. Dan sebab itu setelah kerjasama ini nanti mahasiswa yang tertarik akan melaksanakan KP di sana sudah bisa. Mengapa? Karena sudah ada perjanjian kerjasama. Itu jelas ya? Baik. Untuk itu mohon nanti dari panitia ada yang bikin Pak. IMM kuliah kerja lapangan Magelang Jogja, mahasiswa program studi teknik mesin angkatan 2019 resmi saya berangkatkan. Selanjutnya kita berdoa bersama dipimpin oleh salah satu perwakilan dari mahasiswa. Ya, alhamdulillah kita hari ini tanggal 16 Februari 2022 melaksanakan kegiatan kuliah kerja lapangan di Magelang dan juga di Yogyakarta ya. Pada kami dari Biro Perjalanan Wisata Prima Indah Tour yang beralamat di Jalan Taman Borobudur, daerah Manyaran. Ya, atas kepercayaannya untuk mendampingi acara kuliah kerja lapangan di Magelang dan Jogja. Salam dan sapa dari kami, semoga teman-teman nanti berkenan dengan pelayanan kami, karena nanti kita 2 hari ke depan akan sama-sama ya jalan bareng. Nanti kalau ada perlu apa-apa bilang aja ke kami. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Untuk yang dampingi teman-teman di bis 1 ini ada saya, Mas Nugroho ya. Ada yang namanya Nugroho juga? Ada, Mas! Siap, halo bro. Biasanya orang yang namanya belakangnya O itu jadi orang sukses. Oke, selanjutnya yaitu kita ada jadwal perjalanan. Nah, hari ini kita untuk objek pertama kita yaitu pelaksanaan kunjungan di karoseri Agustus Magelang. Jadi kita kunjungan dulu. Habis dari kunjungan kita nanti makan siang bersama di karoseri. Sesudah makan siang kita menuju ke objek wisata yang namanya Pinus Pengger. Sudah dari Pinus Pengger nanti kita turun, kita makan sore dulu sebelum check-in hotel. Sudah itu kita check-in. Nah, untuk hotelnya ada fasilitas kolam renang ya teman-teman. Jadi nanti kita kondisional jamnya, kita kondisikan.
nanti teman-teman boleh berenang. Berenangnya itu di lantai 1, lantai dasar. Boleh berenang, cuma sekalian bawa ganti ya. Bawa ganti pakaian, bawa handuk. Soalnya nanti kalau teman-teman renang, habis renang masuk kamar, naik lift, nanti liftnya konslet nanti ya. Boleh berenang, tapi sekalian bawa ganti. Nah, nanti malam mau keluar ke Malioboro? Boleh. Ya nanti malam kalau waktunya memungkinkan, setelah check-in hotel bersih-bersih semuanya. Kalau yang pengen ke Malioboro boleh ikut. Kalau yang pengen istirahat di hotel juga boleh. Nanti kita antar pakai bis. Tenang aja ya. Jadi kalau acara malam itu acaranya acara bebas. Ya. Oke, biar nggak bosen. Gimana kalau bagi door prize dulu buat pemanasan ya, biar agak semangat karena tadi agak lama nunggunya. Artisnya di bis ini siapa ini? Adrian. Mas Mo, silahkan berdiri. Enggak, tak kasih door prize, tak kasih door prize. Berdiri, enggak apa-apa. Silahkan sini aja. Silakan berdiri. Loh, tak kasih door prize itu loh. Tuh, udah dibawa Pak Ketua. Nah, silakan pegang dulu mic-nya. Ikuti saya aja, nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa, biar ramai di bis ini kok. Takbir. Oke, Masmu ya, ikuti ya kata saya. Bilang sebuah kalimat ya, yang saya ucapkan sebanyak 10 kali, tapi cepat. Paham ya? Kalimatnya 1 sate, 7 tusuk. Apa kalimatnya? Pakai mic ya. 1 sate, 7 tusuk. Ya, cepet ya. Dimulai. 1, 2, 3. 1 sate, 7 tusuk, 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 1 sate, 7 tusuk. Wih, keren. Ya, milih satu ya. Ya, terima kasih. Ngadep kamera Mas, ngadep kamera. Ngadep kamera dulu, ngadep kamera. Nah, lambaikan tangan ke penggembarnya loh, lambaikan tangan ke penggembar. Oke, door prize yang kedua. Teman-teman di sini sering ya dapat SMS ya. Nah, siapa yang dapat SMS uang paling besar? Itu yang menang. Bisa dicek HP-nya. Yang paling besar, yang dapat SMS hadiah paling besar. Ayo, silakan dicek. Ayo, silakan. Semua boleh ikut. Berapa? Bentar baru mau SMS temanku. Enggak sama. Nah, enggak boleh ya. Berapa? 85 apa? 85 juta. 100 juta. 500 juta. Oke, 500 juta.
Ada lagi yang di atas 500 juta. Nah, sama ya, 2 orang 500. Adakah yang di atasnya 500 juta? Pinjaman enggak ada, hadiah. Hadiah 100 yang lebih maju. Oh, hadiah. Selamat Anda mendapatkan cek 100. Honda Jazz. Aku tahu ini Honda Jazz. Surat keputusan resmi dari Tri nomor Oke, tutup. Itu menang, Cok. Berapa? Satu Honda Jazz, Cok. Satu harga sama 500 juta menang 500 juta. Sudah ya, tutup ya. Ya oke, 500 juta. Namanya siapa? Mas Fauzi. Ya, silakan ke depan Mas Fauzi. Oh. Ya, satu ya. Terima kasih. Bisa menghadap ke kamera Mas Fauzi? Dulu, Pak. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah ada yang sempat foto-foto sama bis. Nah, plat nomornya berapa? Bisa disebutkan? Nah, siapa yang sudah sempat foto dengan bis? Silakan disebutkan plat nomornya. Lu ning ngarepe ha ya. Ada? X1012 BB ya. AA 10 10 12 12 BB. BB. Iya. Gimana Mas Yanto? Salah. 3. Betul. Ini dapat lagi gimana? Boleh nggak ini? Boleh. Boleh. Wah, panen cah. Panen bro, panen. Pantas gue pendator. Aku mau helmet lah. Oke, ini door prize terakhir ya. Tunjuk jari dulu, baru menjawab ya. Berapa jumlah huruf abjad? 28 Iya, kurang apa? 29 Kurang apa? Tunjuk jari dulu. Kurang apa? Kurang apa? Saya sabar toh bos. Berapa ya? 26 Kurang apa? Berapa jumlah huruf abjad? Tunjuk jari dulu. 5. Betul sekali. Gue toh bro. Oh ya, salah. Pegang tangan dul. Wah, ini artisnya Mas Mo ya nanti ya, pokoknya harus nyanyi. Oke, biar suasana lebih lebih hangat lagi. Kita buat yel-yel ya. Minta tolong kerjasamanya teman-teman dari B1 S1 Teknik Mesin. Setuju? Oke, kita buat yel-yel dulu ya. Kalau saya bilang siapa kita ya, teman-teman minta tolong menjawab S1 Teknik Mesin ya. Gak usah panjang-panjang, gitu aja ya. Kita latihan dulu. Siapa kita? Nah, kurang semangat. Gak dapat door prize. Oh, yang gak dapat door prize harus suaranya paling kenceng ya. Oke, siapa kita? Iya. Wah, latihan dulu. Kalau saya bilang 1, silakan teman-teman jawab ya. Oke, bisa ya? Bisa dipahami?
nanti dapat nilai bagus ya. 1. Ya, oke, cocok. Kalau saya bilang 2, silakan teman-teman menjawab H. Ya. 2. Oke, terima kasih. Kalau saya bilang 3, silakan teman-teman menjawab H. Paham ya? 3. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Kalau saya bilang S1 teknik mesin, silakan teman-teman menjawab yes, yes, yes. Oke? S1 teknik mesin? Yes. Oke, kita panjang ya sekarang ya. Kita latihan yang panjang, kita latihan panjang. Siapa kita? 1, 2, 3. S1 teknik mesin? Yes, yes, yes. Terima kasih buat kita semuanya. Tepuk tangan. Kayaknya lapar ya ini ya. Lapar ngantuk ya. Oke, silakan teman-teman, kita sambil menikmati perjalanan. Nanti kita akan setelkan musik. Mau sarapan lagu apa? Selamat pagi semua. Lagu apa? Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Tidak apa-apa, request saja. Tidak apa-apa, bilang apa? Ya. Oke, sambil menikmati perjalanan, nanti kita setel liburan untuk musik. Nanti mungkin kita akan berhenti di rest area daerah Pingit ya, Pingit Temanggung. Silakan teman-teman yang tadi malam tidak bisa tidur karena awang-awangan mau berangkat, silakan tidur dulu aja ya, bebas istirahat, nanti biar di kunjungan juga ngantuk. Nah, silakan nikmati perjalanan, silakan istirahat. Yang pengen nyanyi, Mas Mo? Hah? Enggak? Wah, itu dompet seluruh. Kurang celana itu. Oke, siap. Denny Caknan aja, boleh? Nanti kalau ada yang mau karaoke, bilang aja ya. Atau langsung mau karaoke, silakan. Ada enggak? Sementara belum ya, masih malu-malu. Nanti kalau ada yang mau nyanyi, bilang saja ke depan. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Takkan memulai untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu.
Siap, siap. Siapa kita? Salam Sumur. Salam Sumur. Salam Sumur. Salam Sumur. Oke. Ya, nggak ada. Ada yang terbawa selimut? Ya, oke. Ya, kalau saya yang tertinggal pasti yakin masih ada. Ya, karena saya lihat ini di sini tuh jiwanya, muka-mukanya, raut-rautnya itu seniman semuanya. Ya, jadi mungkin kalau semalam tidak sadar tidur sambil menggambar, melukis. Ya, ya mudah-mudahan untuk lukisannya tidak Pulau Kalimantan. Ya, kalau Pulau Kalimantan itu budi, blok. Ya, jadi sebenarnya lokasinya ya bisa dibilang agak ke pinggir ya, tetapi kalau di Jogja itu kita mau kemana-mana itu sebenarnya dekat, tidak terlalu jauh. Hanya putar-putar aja. Kalau jenengan juga lewat jalur ini ngikuti terus ya, nanti putar balik terus ya. Ya, karena ini kita berada di Ring Road Selatan. Ya, jadi bisa dibilang kota Jogja itu dikitari ya, atau diputari oleh jalur Ring Road. Pagi hari ini memang mau tidak mau saya harus push teman-teman semuanya untuk disiplin waktu. Ya, karena itu tadi berkaitan dengan kunjungan. Oke, untuk pagi hari ini kita akan segera menuju lokasi kunjungan kita, yaitu adalah PLTH Pantai Baru. Ya, lokasinya berada di area Pantai Baru. Ya, ini berada di Kabupaten Bantul. Ya, Bantul. Jadi silakan nanti teman-teman di sana ya bisa menuju, bisa mendalami, mengambil ilmunya ya, yang dibutuhkan apa dikulik ya, sehingga teman-teman nanti ketika selesai dari kegiatan ini tidak cuma senang-senang jalan-jalan cuma dapat foto tok, tetapi tetap ada dapat ilmu ya, karena memang biasanya setelah nanti kegiatan harus menyusun laporan, bukan begitu ya Pak Bro? Jadi nanti ketika sudah selesai yang mau disusun itu teman-teman sudah punya gambarannya. Nanti kunjungan di sana ya, untuk sampai waktunya menyesuaikan ya, sampai kegiatan selesai.
setelah itu nanti kita menikmati hidangan santap siang kita di kawasan Pantai Goa Cemara. Ya, setelah itu teman-teman ya santai-santai menikmati area wisata pantai. Setelah itu baru kita menuju ke kawasan Malioboro ya. Tapi mungkin nanti sebelum ke kawasan Malioboro ya, kalau memang nanti ada yang menginginkan, kita mampir sejenak ya. Bagi yang mau beli oleh-oleh makanan, kita nanti antarkan ya. Setelah itu baru ke Malioboro. Selesai Malioboro langsung pulang ya. Selesai dari Malioboro langsung kita pulang menuju ke Kota Semarang ya. Karena tadi ada yang rasakan ternyata profesinya banyak juga yang tidak hanya mahasiswa ya. Ada yang magang, ada yang kerja, betul ya? Ada yang usaha sendiri ya. Jadi teman-teman semuanya biar besok sudah bisa berkegiatan ya, melakukan aktivitas kegiatannya kembali lagi seperti semula, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Dwi Haryanto. Saya instruktur pembangkit listrik tenaga hibrid di Pantai Baru, Bantul, Jakarta. Selamat datang teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Selamat datang di Pantai Baru. Nanti kita akan belajar bersama ya. Mungkin bisa sharing atau apa di sini. Jadi jangan anggap saya dan teman-teman di sini sebagai guru ya. Mungkin bapak guru lebih pantas. Kalau kami di sini ya mungkin setara dengan teman-teman, kita juga masih belajar seperti itu. Nanti kita akan field trip, mungkin sebelum field trip ke beberapa tempat di pembangkit listrik tenaga hibrid di Pantai Baru sini. Mungkin ada nanti di ruang kontrol, baterai, panel surya, dan juga kincir angin. Mungkin ada sedikit penjelasan dari yang ada di sini. Kalau jalan hibrid kan berarti lebih dari satu ya. Jadi di sini ada mobilnya juga, dan tentunya ya memang sesuai dengan mata kuliah yang memang kita masukkan dalam kurikulum. Semoga kalian semua bisa mengambil manfaatnya di sini. Nah, ini sebagai pengenalan awal tentang sistem pembangkit ya. Ya, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan sahabat jadi yang saya hormati bahwa perlu saya sampaikan untuk prodi teknik mesin supaya bisa mewakili dari 3 konsentrasi itu ya memang tujuan yang tepat itu adalah salah satunya adalah di sini itu adalah pembangkit yang ini juga mempelajari sistem pembangkit di elektro. Kalau di elektro kan cenderung ke, jadi kalau elektro juga ada sistem pembangkitnya, juga ada sistem kelistrikannya. Karena kita memang apa namanya sistem pembangkitnya.
kemudian saya harapkan nanti mahasiswa juga bisa memanfaatkannya. Maka ini bisa menanyakan ke tim guru dari pembangkit listrik tenaga hybrid ya istilahnya digali lebih dalam, yang mungkin istilahnya kan banyak yang miniatur dalam arti yang seperti yang sebelah kanan saya ini main belum berputar ya. Nah ini mungkin seperti blade-nya bagaimana biasanya, kemudian tapi ini pakai ya mas, alternator kembangnya pakai ada generator yang permanen ya, jadi untuk mengisi baterai kemudian digunakan untuk penerangannya ya. Itu ini juga ada kemarin kalau tidak salah di kelas sore itu dia membuat tugas itu timnya, memang dia memanfaatkan dari limbah itu yang memang juga istilahnya miniatur sehingga bisa menghasilkan ya, kalau misalnya itu bisa dibuat lebih besar ya mungkin lagi. Jadi itu sebagai gambaran saja, saya harap bisa memanfaatkannya, menanyakan pembangkit itu apa saja dari sini ya, kemudian saya minta itu mungkin bisa jadikan catatan poin-poinnya saja kemudian sebagai bahan laporan untuk setelah pelaksanaan KKN ini dalam membuat laporan. Terima kasih kepada tim kru PLTH yang namanya ya, pembangkit tenaga hybrid ya, PLTH pembangkit tenaga hybrid atas sambutannya, dan mudah-mudahan ini awal kunjungan kami, dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa continue, dan mungkin juga siapa tahu nanti ada mahasiswa yang berminat untuk melakukan mendalami tentang pembangkit tenaga hybrid yang ada di sini, mungkin bisa melaksanakan kerja praktik di sini ya, kalau selama 1 bulan, ataupun kalau ada yang ingin riset dalam artian mungkin bisa di sini mempelajari beberapa hal yang memang yang bisa didesain kemudian dibuat sebuah produk yang bisa menghasilkan tenaga listrik. Nah, mungkin itu dari saya mohon bimbingannya ini bimbingan kepada mahasiswa kami, semoga ini bisa bertempat dan menjadi amal kebaikan itu semua. Amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Saya tak lupa mohon maaf bila mana menyediakan tempat yang mungkin kurang berkenan ya keadaannya ini. Nanti kita akan field trip ya. Sebelum ke field tripnya mungkin ada beberapa penjelasan dari saya terkait tentang pembangkit listrik tenaga hybrid, teknologi wind turbine atau kincir angin, atau apa sebutannya untuk di PLTH hybrid ini, di hybrid dengan panel surya juga. Nah, sebelum menginjak ke hal teknisnya, mungkin saya akan menjelaskan apa itu PLTH ya. Jadi PLTH itu pembangkit listrik tenaga hybrid. Pembangkit listrik tenaga hybrid. Jadi kenapa disebut hybrid? Karena perpaduan minimal 2 atau lebih sumber energi listrik yang berbeda. Nah, di sini menggunakan teknologi kincir angin atau turbin angin atau wind turbine di hybrid dengan panel surya. Ini sebutannya hybrid. 2 atau lebih sumber energi listrik yang berbeda. Di sini menggunakan 2, boleh menggunakan 3, boleh menggunakan yang lain seperti itu. Jadi minimal 2 sumber energi listrik yang berbeda. PLTH dibangun tahun 2010 ya, di Prakarsari atau dibangun oleh Kementerian Ristek ya,
Ristek, kemudian bekerja sama beberapa stakeholder, yaitu ada dari 8 yang lembaga penerbangan antariksa nasional, kemudian ada Kementerian Kelautan Perikanan, Wind Energy, kemudian ada universitas di Yogyakarta yaitu UGM, terutama yang mempunyai wilayah atau lokasi yaitu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tujuan dibangunnya pembangkit listrik tenaga hibrid di sini sebagai percontohan ya, sebagai percontohan dan juga sebagai sistem inovasi daerah. Jadi awal mulanya kenapa dibangun di Pantai Baru, karena memang Pantai Baru itu belum teraliri listrik sama sekali dari PLN. Jadi tahun 2009-10 yaitu hampir bersamaan dengan pembangunan wisata, pembukaan wisata, karena yang sebelumnya Pantai Baru itu tidak adanya yaitu di Pantai Pandansimo. Jadi Pantai Baru itu pantai paling barat di Kabupaten Bantul. Untuk di sebelah baratnya itu sudah beda kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, perbatasan muara Sungai Progo. Itu. Jadi kalau Pantai Pandansimo itu lebih tepat di dekat muara Sungai Progo ya. Gitu. Karena ada abrasi, kemudian dialihkan ke timurnya ke Pantai Baru. Kita buka Pantai Baru, kemudian dibangunlah juga pembangkit listrik tenaga hibrid. Kenapa dipilihnya di Pantai Baru, yaitu melihat karena wisata juga ramai dan pasti butuh akan listrik. Kemudian dari lembaga penerbangan antariksa itu sudah mempunyai data-data yang valid ya, mulai penelitiannya mulai tahun 90-an kalau nggak 80-an. Jadi sepanjang Pantai Bantul itu sudah diteliti oleh lembaga penerbangan antariksa nasional di bidang kincir angin. Jadi potensi angin, potensi matahari itu sangat ya bagus lah untuk sistem kapasitas small wind turbine, jadi kecil ya itu, dengan ketinggian sekitar 15 sampai 25 meter. Nah, jadi itu ya sejarahnya kenapa dibangunnya di Pantai Baru pilihnya itu. Nah, tujuan dari dibangunnya tadi untuk wisata, kemudian juga tadi ada yang membangun dari Kementerian Kelautan Perikanan ya. Namanya juga Kelautan Perikanan ya, hasil tangkapan laut yaitu berupa ikan oleh nelayan ya, hubungannya dengan energi apa itu, yaitu dalam bentuk es ya. Jadi dari Kementerian Kelautan Perikanan itu membuat atau ikut andil dalam pembangunan, yaitu energinya dimanfaatkan untuk membuat es. Itu dulunya seperti itu. Nah, sampai sekarang, namun untuk pembuatan esnya sudah tidak diproduksi lagi karena ada beberapa hal yang kemungkinan di birokrasi atau apa tidak bisa dilanjutkan itu. Dan di Dinas Kelautan Perikanan di Bantul juga sudah mempunyai pabrik es sendiri itu. Nah, untuk energinya dimanfaatkan apa? Yaitu yang pertama untuk penerangan wisata, kemudian yang kedua untuk warung kuliner, jadi listrik dimanfaatkan untuk jaringan di warung kuliner, kemudian untuk pompa air ya, jadi airnya juga digunakan untuk warung kuliner tersebut. Nah, untuk kapasitas pembangkit pada awalnya itu memang banyak ya, memang besar. Di sebelah barat, di belakang teman-teman itu ada wind turbine juga, kincir angin. Ya, itu satu tower atau satu unitnya itu kapasitas 1000 watt. Sistemnya 240 volt. Nah, paling-palingnya ini sama dengan yang ini. Di bawah ini. Totalnya ada 20 unit, jadi ada 20 kilowatt. Kemudian yang di sebelah timur, namun di sebelah timur sudah tidak dioperasikan lagi ya tadi, karena beberapa
stakeholder yang membangun, jadi ya banyak apa ya instansi seperti itu. Jadi di situ enggak kok dana dikumpulin jadi satu buat beli alat sistem yang sama, tapi dari setiap stakeholder itu membawa alat sendiri-sendiri, membangun sendiri-sendiri seperti itu, dan dikolaborasikan dengan stakeholder yang lain seperti itu ya. Jadi ya, bisa dilihat sendiri kondisinya seperti ini. Nah, untuk yang masih beroperasi yang 20 kW atau 1 unit kincir angin 1 kW. Kemudian ada solar panel atau panel surya di sebelah sana. Itu kapasitasnya 14 kW atau 14.000. Namun kalau spek unitnya itu ada 150 unit. Namun yang terpasang, yang terpakai cuma 140 unit atau 14 kW. Ada juga yang dari Kementerian Kelautan Perikanan itu 10,5, ada juga yang dari 8, 2 sama 2 berarti 4 kW. Seperti itu. Namun yang saat ini real dioperasikan itu yang 20 kW, terus kemudian 14 kW sama 10,5. 14 panel surya, 10,5 panel surya. Seperti itu. Itu spek-spek kapasitas pembangkitnya ya. Kemudian tahun 2010 sampai 2013 ya, itu masih dikelola oleh Ristek ya, Kementerian Ristek ya. Kemudian tahun 2014 sampai 16 akhir itu dilimpahkan ke pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu di Dinas Sumber Daya Air. Kemudian tahun 2017 sampai saat ini itu dilimpahkan lagi ke pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dinas PUP SDM. Sub bidang ya, yaitu di bagian balai pengendalian dan balai P3 SDM, balai pengendalian perizinan itu. Kemudian balai tersebut mempunyai nama yaitu Balai Wilayah Bantul dan Kulon Progo. Jadi kita itu dikelola oleh balai, namun balai tersebut di bawah dinas seperti itu sampai saat ini. Nah, kami di sini termasuk saya ya, itu ada 6 personil tambah 1 yang dulunya dari Dinas Kelautan Perikanan. Setiap hari kita merawat dan juga mengoperasikan pembangkit listrik tenaga hibrid di Pantai Balu sini. Kita merawat, kita memperbaiki juga di sistem kincir angin maupun panel surya dan juga baterainya. Mungkin cukup itu tentang sejarahnya ya, PLTH. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pembangkit listrik tenaga hibrid. Tadi yang saya sampaikan, pembangkit listrik tenaga hibrid ada 2 energi, yaitu dari kincir angin dan juga panel surya. Di PLTH ini menggunakan sistem DC coupling ya. Maksudnya DC coupling yaitu dari panel surya dan juga kincir angin itu masuk ke sistem kontrol ya. Jadi masing-masing pembangkit itu mempunyai sistem kontrol masing-masing. Kemudian sistem kontrol akan mencharger ke baterai atau storage atau aki. Nah, sekaligus juga digunakan ya sistem discharge-nya menggunakan inverter ya untuk dirubah menjadi AC, karena baterai arusnya DC dirubah menjadi AC karena kebutuhan penggunaannya adalah arus AC. Nah, jadi wind turbine atau kincir angin masuk ke dalam sistem kontrol, kemudian solar panel atau panel surya atau sel surya bisa disebut itu masuk ke sistem kontrol, kemudian masing-masing sistem kontrol kincir angin atau wind turbine sama solar cell atau panel surya itu
di hybrid ya, digabung jadi satu. Nah, gabungnya itu di dalam atau di dalam storage ya, atau baterai itu. Jadi baterai ini berfungsi tidak hanya untuk menyimpan, juga untuk mencampur, juga untuk menyetabilkan. Kenapa bisa disebut untuk menyetabilkan? Karena putaran bleed atau putaran generator ya, ini tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena angin, tentunya angin di sini, di wilayah ini itu tidak stabil, fluktuatif ya, fluktuatif naik turun. Jadi ketika anginnya kencang ya, tegangannya atau arusnya besar. Sama halnya seperti panel surya. Kalau panel surya umum ya, dimanapun ya, di wilayah Indonesia ya, yang tropis, dimanapun panel surya perlakuannya sama. Tapi kalau kincir angin itu setiap wilayah, setiap lokasi, setiap tempat itu berbeda. Walaupun panel surya juga berbeda sih, berbeda sedikit, tapi berbeda sedikit ya, sedikit. Karena apa? Karena di Pulau Jawa sama di Papua juga beda, panasan di Papua itu. Tapi kalau kincir angin lebih spesifik, harus diteliti. Misalkan di Pantai Baru, misalkan di mana, di Semarang, Pantai Utara. Nah, seperti itu. Lanjut ke generator, biar waktunya lebih cepat. Nah, di sini ada generator. Generator menggunakan generator permanen magnet. Sudah dipelajari? Belum. Nanti bisa dilihat di sana. Generator permanen magnet itu apa? Jadi perbedaannya generator konvensional sama seperti yang di genset, PLTU, itu beda. Ya, kalau yang di genset contohnya penggeraknya pakai mesin diesel boleh, mesin bensin juga bisa. Yang istilahnya ada mesin pembakaran. Nah, di situ RPM-nya besar, Mas. RPM-nya tinggi. Tapi kalau yang ini RPM-nya kecil, maksudnya kecil, saya ada pembandingnya. Pembandingnya yang besar tadi, lebih kecil. Kalau yang genset itu ribuan, di atas 1000. Pasti di atas 1000, tapi kalau yang ini di bawah 1000. Sekitar 700, 800 RPM itu. Kalau yang genset 1300 atau 1500 seperti itu. Nah, perbedaan yang lain apa? Yaitu di sistem rotornya, rotor maupun stator. Kalau stator hampir sama, ya, atau yang sebut saya maksudnya kawat, gulungan kawat tembaganya sama, ya, sama disapu oleh medan magnet, sama-sama disapu oleh medan magnet, timbul gaya gerak listrik, sama. Yang membedakan adalah magnetnya sendiri. Kalau yang ini permanen, kalau yang di genset itu induksi, seperti itu. Jadi berputar, kenapa ribuan RPM? Karena membuat magnet dulu, baru menghasilkan listrik. Tapi kalau yang ini sudah mempunyai magnet yang permanen, ya, magnet yang permanen. Jadi kita putar pakai tangan sudah mengeluarkan listrik. Itu. Tapi kalau genset itu jangan putar pakai tangan, ya nggak keluar listrik. Seperti itu. Ya. Ini generator permanen magnet. Ini material casingnya aluminium. Yang di sana ada yang besi. Gitu. Kemudian, nah, generator ini mempunyai output kabelnya 3. Kalau pada umumnya 3 itu 3 fasa ya, di kelistrikan, di jaringan PLN, rumah atau apa, gedung, 3 fasa, R, S, dan T. Ada netralnya, ada groundingnya. Tapi kalau yang generator ini nggak ada netralnya, jadi fasa semua, RST. Paham? Ya. Jadi ketiga fasa RST tersebut masuk ke sistem dioda. Jangan tahu dioda? Apa? Komponen elektronika. Yang kecil ada, yang besar ada, tergantung jenisnya. Nah, jenis yang dipakai adalah dioda penyearah, rectifier. Penyearah, namanya juga penyearah. DC, arus searah, direct current, AC, alternating current, harus bolak-balik. Namanya penyearah, berarti dari AC ke DC. Berarti generator ini mempunyai arus AC
Nah, ya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. AC dan dirubah menjadi DC. Ya, menggunakan yang tadi rectifier, dioda, penyearah seperti itu. Harus dirubah karena masuk ke dalam baterai. Kalau nggak dirubah nggak bisa mas, konslet mas. Itu, itu. Nah, pada dasarnya sistem kontrol kincir angin itu adalah merubah AC menjadi DC. Namun ada sistem proteksi yang lain. Contoh, ini kincir sudah ngecas ya mas, DC, AC ke DC ngecas, enak ngecas. Baterainya penuh mas. Bagaimana? Apakah dipaksa ngecas terus? Enggak, itu. Nah itu sistem kontrol mengendalikan pengecasan. Ketika baterainya penuh, ayo kincirnya kita stop dengan otomatis. Seperti itu. Jadi ketika baterainya penuh, kincir angin atau turbin angin itu secara otomatis dikendalikan oleh kontrol akan berhenti. Caranya bagaimana? Nah ini sistem logikanya yaitu tadi parameter tegangan baterainya penuh, maka output kabel dari kincir angin ini dimasukkan secara otomatis ke dalam yang namanya sama mas, resistor bank dummy-load itu. Ketika bedanya dengan baterai ya, ini kapasitif ya, sifatnya kapasitor ya. Ketika diarahkan atau dijalurkan ke baterai, dia nggak bakal ngerem. Tapi kalau dikasih ke dummy-load mas, yang sifatnya resistif atau ini mas, lampu bola mas, lampu pijar, kita sambungkan ke generator, berhenti mas, berat, pasti berat. Itu berat dan entengnya tergantung kapasitas dummy-load untuk mengerem. Biasanya kalau kincir angin 1000 watt, dummy-loadnya di atas 1000 mas, 1500, 2000 itu. Jadi ketika baterai full, langsung kincir angin ini masuk ke dummy-load menggunakan saklar otomatis dari kontrol, akan berhenti seperti itu. Nah, muternya lagi kapan? Bisa. Yang pertama bisa
lah mungkin ya seperti itu. Amin kita lebihnya tepatnya ke lapangannya seperti ini, seperti itu. Nah, terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendampingi teman-teman ini di PLTH. Dan saya aturkan juga gerakan Sugeng Kondur mugi selamat sampai tujuan selanjutnya itu. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, sekali lagi, ada dulu, satu, dua. Satu, dua. Sekali lagi Bapak, satu, dua. Ini Pak, ini Pak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Mantap. Salam Salbar. Salam Salbar. Salam Salbar. Uangnya sudah habis semuanya? Hah? Belum? Siapa sih ngomong bro? Nanti masih nongkrong Mas. Kita ini di masmu di masmu. Bagi kita kayak gitu loh. Tersangkane. Oke, kita sudah 2 hari ya menikmati perjalanan bersama-sama. Selama 2 hari ini, mulai dari kemarin tanggal 16 sampai dengan hari ini tanggal 17, kami ucapkan terima kasih dari Biro Perjalanan Wisata Prima Indah Tour dan juga kru dari Esitran Magelang atas kepercayaan teman-teman dari S1 Teknik Mesin Unimus. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami kalau kami bercandanya agak celelean ya, tapi terus terang asik. Dari rombongan S1 2019 Teknik Mesin orangnya asik-asik, banyak artisnya ya. Masmu, terus tadi yang belakang yang nyanyi-nyanyi tadi siapa tadi yang nyanyi-nyanyi? Mas Gustama. Wah, Gustama. Seharusnya terus dia sih. Harusnya dapat impres. Lah yo. Terus kemarin yang nyanyi terus temennya Mutan siapa kemarin? Ya Gustama. Ditinggal Mas. Halo? Umar. Oh, ada apa-apa. Jadi kenang-kenangan. Ya. Ono-ono bergu nyanyi Muta.
sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Nanti kalau ketemu di jalan kami lupa sama teman-teman, mohon dimaklumi karena faktor you ya. Usia. Ya, nanti kalau ketemu di jalan, ketemu saya, Mas Nugroho, Mas Hilman, Mas Yanto atau Mas Koko, getak saja enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Masih. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Ketua? Bintang 4. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak Edi, Pak Rupi. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan juga buat teman-teman semua ya. Steffi, nanti kalau konser saya dikasih undangan. Hah? Steffi hitam, tahu nggak? Steffi jeng kontrak mas. Gitarisnya Andra yang The Backbone dulu. Kakaknya Audi. Keanu mas. Keanu. Oke, Mas Koko. Tak salah.